kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor terkait pengadaan aktivitas tambang komoditas timah oleh PT Timah Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Muiz baru saja digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Harvey Muiz diberi kesempatan untuk membacakan pledoi atau pembelaan sebagai tanggapan atas tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut hukuman yang cukup berat terhadap Harvey, yakni 12 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, serta denda subsidiar yang mencapai angka fantastis, yaitu 210 miliar rupiah. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Harvey Muiz terlihat emosional saat membacakan pledoinya. Dengan suara yang terbata-bata, ia mengungkapkan penyesalannya dan mengaku telah melakukan kesalahan besar. Namun, ia juga berusaha membela diri dengan menyampaikan bahwa tindakan yang ia lakukan bukanlah niat jahat, melainkan akibat dari berbagai tekanan dan kondisi yang mempengaruhinya saat itu. Harvey menekankan bahwa ia tidak pernah berniat untuk merugikan negara atau mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun yang paling mengharukan adalah ketika Harvey menyampaikan pesan untuk anak-anaknya. Dengan air mata yang mulai menggenang, ia meminta maaf kepada anak-anaknya dan berharap mereka dapat memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Limpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh sang tanpa keluhan apapun. Indonesia menjadi salah satu produk eksportir timah terbesar di dunia, namun perannya sangat minimal dan tidak bisa mempengaruhi penentuan harga timah dunia. Alasannya sederhana ya mulia, karena PT Timah dan swasta tidak bisa bersatu. Coba terdakwa fokus ke supaya apa? Baik, bisa segera selesai. ya. Ya. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Mencampur adukan ya antara undang-undang sektoral dengan undang-undang korupsi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan menurut pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Ya, di mana kalau kita baca maka perbuatan melawan hukum yang didakwakan dan dituntut ini adalah berkaitan dengan ada tuduhan adanya illegal mining yang itu adalah undang-undang sektoral sudah mengaturnya secara spesifik ya. Jadi tidak bisa itu kemudian ditarik ke ranah korupsi. BPKP itu tidak punya wewenang untuk melakukan perhitungan atas kerugian negara yang itu tidak terkait dengan APBN. Dan dalam perkara ini itu nggak ada kaitan APBN. Dalam perhitungan kerugian negara itu BPKP hanya menghitung terhadap uang yang keluar, tetapi berapa yang dihasilkan dari hasil kerjasama timah itu nilainya berapa itu tidak pernah dilakukan. BPKP secara menurut saya serampangan ya mengambil alih perhitungan yang dilakukan oleh ahli Bambang Hero dan Basuki Wasis yang mana
Basuki Wasis dan Bambang Hero tidak pernah ditunjuk oleh KLHK untuk melakukan perhitungan itu. Kita lihat di sini kan kalau 12 tahun, 2/3-nya itu kira-kira berapa tahun kan gitu. Nah kalau lihat dari sangkaannya pasal yang dikenakan itu pasal 2 ya, pasal 3 ya. Nah ini kan Undang-Undang 31 nomor tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tentunya. Ini kan jelas hukumannya kan. Nah harusnya apakah di sini dari alat bukti yang cukup ya, tentunya di pasal 184 udah menyatakan seorang Harvey Muiz adalah seorang bersalah. Tetapi kita lihat di sini ada pledoi. Dia mengajukan pledoi. Pledoinya menyatakan bahwa dia tidak bersalah kan. Padahal posisi Harvey Muiz tentunya mengetahui di situ dalam konsesi IUP ya, izin usaha tambang PT Timah yang kemudian adanya penggelapan terhadap tambang ilegal tentunya. Dan kalau dia tidak bersalah tentunya dia tahu siapa yang bersalah kan gitu. Nah itu yang harus dibuka. Karena kalau memang dia bersalah dengan sadar bahwa dia melakukan kesalahan gitu kan. Tentu momen ini menjadi sangat berat bagi Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi. Karena untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka harus menghadapi perayaan Natal tanpa kebersamaan. Hari Natal yang seharusnya menjadi waktu penuh kasih dan kebahagiaan bersama keluarga, kini terasa sangat berbeda bagi pasangan ini. Kehadiran Harvey di rumah selama Natal menjadi hal yang sangat dinantikan, bukan hanya oleh Sandra tetapi juga oleh anak-anak mereka yang tentu merasa bingung dan sedih dengan situasi yang tak terduga ini. Anak-anak Harvey yang selama ini tumbuh dengan kasih sayang dan kehangatan dari kedua orang tuanya mulai menanyakan keberadaan ayah mereka. Mereka masih belum bisa sepenuhnya memahami alasan di balik ketidakhadiran Harvey di rumah pada hari-hari yang penuh kebahagiaan tersebut. Mas Harvey, Natal perdana tanpa keluarga seperti apa? Natal perdana tanpa keluarga seperti apa? Sekarang terlihat lebih kurus, gimana Mas Harvey? Saya belum tahu ya, tapi itu kan jadi haknya orang untuk bertemu ya. Jadi itu memang menjadi kewenangannya nanti mungkin ya. Hari besar itu kan ada waktu untuk mereka bisa kasih libur ya, bisa bertemu dengan keluarga, itu menjadi haknya daripada siapapun gitu, nggak cuma Harvey ya dalam tahanan, itu jadi haknya dia untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Kalau memang Harvey Muiz ini benar melakukan tindak pidana korupsi dan ternyata tuntutannya 12 tahun penjara, maka yang kita pertanyakan adalah dari 420 miliar ini, yang dugaan dari 300 triliun itu uangnya kemana? Kalau dari rangkaian satu proses korupsi tentunya yang nilainya cukup fantastis nih, tidak mungkin ini melakukannya dengan sendiri atau berdua, tapi mesti ada hal-hal lain yang harus juga dibuktikan.